Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita belajar fikih dan kita masih di pembahasan adab berjalan menuju tempat sholat, masjid ataupun musola. Kan ini umum, apakah sholat wajib atau sholat sunnah seperti Id, Adha ataupun Idul Fitri. Demikian pula ketika kita pergi sholat istisqa, sholat meminta hujan, sholat al-khusuf, khusuf, gerhana, semuanya sama adabnya. Di pertemuan yang lalu, paling terakhir kita dianjurkan untuk berjalan dengan tenang, penuh wibawa. Terus sunnahnya memperkecil langkah, supaya banyak langkah kita ke masjid. Selanjutnya beliau sampaikan doa keluar dari rumah ketika ke masjid. Beliau berkata, wa yaqulu, dan dia berkata ketika keluar dari rumah ke masjid, Bismillah alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dia baca sampai ayat illa man atallaha biqalbin salim. Ini yang beliau sampaikan, yang dibaca ketika keluar rumah. Hanya saja membaca ayat ini, membaca Bismillah, kemudian membaca ayat yang beliau sebutkan alladzi khalaqani fahuwa yahdin, ini berdalil dengan hadits yang lemah sekali datang dalam perkara ini. Dan doa yang sahihnya keluar rumah adalah bukan membaca ayat ini, tapi membaca doa Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Itu yang paling sahih. Adapun membaca ayat tadi ya adalah dhaif dari Nabi SAW. Bahkan disebutkan oleh para ulama tidak disyariatkan, dipastikan. Karena hadisnya tidak sah dari Nabi SAW. Yang sah dari Nabi SAW adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, demikian pula Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Albani rahimallahu taala. Doa yang sangat pendek dan mudah kita baca. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Dan keutamaannya besar. Kalau kita baca ini keluar dari rumah, dan ini bukan hanya keluar sholat ya, umum. Keluar kerja dan semua yang keluar dari rumah disunahkan baca doa ini. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala la haula wala quwata illa billah. Ketika kita membaca ini, maka Nabi SAW sebutkan keutamaannya. Sebutkan keutamaan. Kata beliau, ketika seorang hamba, idza kharaja ar-rajul min baiti, apabila seorang lelaki demikian pula perempuan keluar dari rumahnya dan membaca doa tadi, yuqalu hina idin, dikatakan kepadanya ketika itu setelah dia membacanya, hudita wa kufita wa wukita. 3 yang didapatkan. Kamu telah diberi hidayah. Karena membaca doa ini itulah hidayah kepada Allah. Hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kufita, kamu telah dicukupi. Yang terakhir, wa wukita, kamu telah dilindungi. Kamu telah dilindungi. Bahkan berkata syaitan, dia berkata kepada temannya, yaitu Korin. Syaitan yang selalu menemani hamba. Kalau hamba itu membaca doa ini ketika keluar rumah, syaitan, temannya syaitan berkata kepada yang selalu menyertai orang itu, kaifa laka birajulin, bagaimana kamu terhadap dengan orang itu? Maka dia katakan, bagaimana kamu dengan orang itu? Dikatakan, kode hudia wa kufiya wa wukiya. Tidak bisa
apa-apain, tidak bisa diganggu. Dia telah diberi hidayah, dia telah dicukupi, dia telah dilindungi. Mudah kita baca, tapi keutamaannya tidak ada yang bisa membahayakan kita. Ketika keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. 3 kalimat. Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ini kan kalimat yang sudah kita hafal, tinggal kita susun. Bismillah kita sudah hafal. La haula wala quwata illa billah kita sudah hafal. Sisa di tengahnya. Tawakkaltu 'alallah. Dengan nama Allah, saya hanya bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini doa yang sangat berfaedah sekali kalau kita membacanya tentunya dengan hati yang hadir. Kemudian beliau berkata wa yaqul, dan doa juga ini doa yang dhaif, kita akan sampaikan sebentar yang sahih yang lain. Dia juga membaca katanya, Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilin alaik wa bihaqqi mamsyai hada fa inni lam akhruj asharon wala batoron wala riyaan wala sum'atan kharajtu ittiqa sakotik wa bitiqa marudotik as'aluka antum kidani minan nar wa antaghfiru lidunubi innahu la yaghfirud dunuba illa ant. Ini doa panjang ketika keluar rumah, tapi disebutkan doa ini adalah doa yang dhaif. Ini juga haditsnya tidak sahih. Bahkan berkata Imam Al-Busiri ya terkait dengan hadits ini, fi sanadil hadits hada haditsun musalsalun bid-du'afa. Ini orang Nawawi, orang Syafi'iyah. Hadits ini dipenuhi oleh orang-orang dhaif riwayatnya. Makanya Imam Nawawi rahimahullahu taala mendhaifkan, demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Artinya ini hadis dalam madhab Syafi'iyah didhaifkan. Demikian pula dalam madhab yang lain dengan doa yang panjang tadi. Dengan doa yang panjang tadi. Yang sahihnya dari Nabi kita Muhammad SAW kalau kita mau tambah adalah tambah dengan doa riwayat Imam Muslim. Yaitu dengan permintaan Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah cahaya dalam hatiku. Wa fi lisani nura, dan pada ucapanku cahaya. Waj'al fi sam'i nura, jadikanlah dalam pendengaranku cahaya. Waj'al fi basari nura, jadikanlah dalam pandanganku cahaya. Waj'al min khalfi nura, jadikanlah cahaya di belakangku. Wa min amami nura, di depanku cahaya. Waj'al min fauqi nura, jadikanlah di atasku cahaya. Wa min tahti nura, dan di bawahku cahaya. Allahumma a'tini nura. Ya Allah, berikanlah saya cahaya. Kalau mau yang lebih panjang, ini lebih sahih. Hadits yang ini lebih sahih riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim. Kalau yang tadi sanadnya adalah dhaif. Sanadnya adalah dhaif. Boleh kita ganti kalau mau lebih panjang dan mau tambah. Tapi kalau mau mencukupkan dengan yang tadi, itu sudah cukup. Karena dikatakan kepada kita saat kita baca itu, kufita, kamu telah dicukupi. Iya, kamu telah dicukupi. Tapi kalau ia mau panjang, ini yang sunnahnya. Iya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan cahaya dalam seluruh keadaan kita. Karena yang pertama, Allahumma ja'al qalbi fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah di hatiku cahaya. Kemudian ucapan cahaya. Kemudian pendengaran cahaya, penglihatan cahaya. Depan, di belakang, samping, atas, bawah cahaya. Ini meminta cahaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Bagi siapa yang mau panjang. Doa keluar rumah. Iya, kemudian setelah itu kata penulis rahimahullah, faida sami'al iqamah. Kalau dia mendengar qomat, misalnya keluar dari rumah menuju masjid. Dia dengar iqamat, belum sampai ke masjid. Ya.
lam yas'a ilaiha, maka jangan dia tergesa-gesa. Jangan dia tergesa-gesa kepadanya. Ke sholat. Iya, ini adab. Ya, sebagian orang mungkin mereka tidak tahu adab ini, sehingga kadang kalau qomat dia lari. Dia lari. Sunnahnya, walaupun sudah qomat, kita berjalan dengan tenang. Karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau yang menganjurkan kita seperti itu. Ya, idza ataitumus shalah fa'tuha bis sakinati wal waqar. Kalau kalian mendatangi solat, datangi dengan tenang dan penuh wibawa. Demikian pula ada sahabat di masa Nabi SAW, dia datangi solat dengan tergesa-gesa. Ya, sampai dia ruku di pintu. Dan berjalan sambil ruku. Sambil ruku. Kata Nabi SAW setelah solat, zadakallah hirson wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu, tapi jangan diulangi. Artinya, lakukan. Datangi solat itu dengan tenang. Dengan tenang. Ini adab. Ketika kita mendatangi solat. Ketika kita mendatangi solat. Dan beliau sampaikan haditsnya di sini juga. Liqauli Rasulillah SAW, karena Rasulullah SAW bersabda, idza uqimatis sholatu fala ta'tuha wa antum tas'aun. Apabila solat telah dikomatkan, jangan kalian mendatangi dalam keadaan kalian tergesa-gesa. Iya, mempercepat langkah itu tas'au. Seperti orang sa'i. Bagi yang umroh, mungkin pernah sa'i. Sa'i itu tidak lari, tapi berjalan dengan cepat. Itu sa'i. Iya. Kata Nabi, jangan kalian seperti orang yang sa'i. Tergesa-gesa, berjalan dengan jalan cepat, di bawahnya lari, bisa dikatakan lari kecil, kalau istilah kita. Jangan seperti itu. Apalagi mau lari benaran. Lari besar. Ini tidak dibolehkan. Kata Nabi SAW, wa'atuha wa'alaikumus sakinah. Datangi sholat itu dalam keadaan kalian tenang. Iya. Fama adroktum fasol. Apa yang kalian dapati, langsung ikut. Masuk, Allahu Akbar, ikut. Bahkan dapat ruku, langsung ikut ruku. Dapat sujud, dapat. Langsung ikut sujud. Iya. Wa ma fatakum fa'atimmu. Tinggal yang luput, sempurnakan. Kalau misalnya kita tidak dapat rakaat. Misalnya kita dapat imam sedang ruku. Kan itu terakhir dianggap dapat. Kita datang, imam sedang ruku, Allahu Akbar, dia ruku. Allahu Akbar. Kita masuk ke shaf, takbir Allahu Akbar, baru ruku. Itu terakhir dapat. Itu dianggap yang paling terakhir dapat satu rakaat. Nah, kalau kita dapat saat imam sudah bangkit dari ruku, maka fa'atimmu, sempurnakan. Dan berdiri sholat, setelah imam salam, kita berdiri lanjut. Satu rakaat, kalau ketinggalan satu rakaat, dua kalau dua, tiga kalau tiga. Yang jelas, siapa yang mendapati satu sujud saja dalam sholat, maka dia telah mendapat sholat. Artinya, dia datang sudah tasyahud akhir. Sudah mau sujud terakhir. Dia langsung, Allahu Akbar, imam lagi sujud terakhir, dia ikut sujud, dia dapat sholat. Dia dapat sholat. Ini Nabi katakan, fa'tuha bis sakinah. Datangi dengan tenang, walaupun kita akan dapat seperti itu. Ya, akan dapat seperti itu. Fama adroktum fasollu wa ma fatakum fa'atimu. Apa yang kalian dapati imamnya, langsung ikut. Yang luputnya, ganti. Ini Masya Allah, kelembutan dan kemudahan dalam syariat kita. Kemudahan di dalam syariat kita. Setelah itu, kalau kita misalnya di dalam masjid sudah datang, masuk, tadinya sebelum qomat kita datang, kita sholat. Kita sedang sholat sunnah. Nah, ada adabnya lagi kalau kita lagi sholat sunnah. Berikutnya kata beliau, wa idza uqimatis sholat fala sholata ilal maktubah. Kalau kita sedang sholat sunnah, dia datang cepat, sholat sunnah. Tapi muadzinnya qomat, karena imam sudah datang.
imamnya sudah keluar, sudah berdiri mau sholat. Ya, karena sunnahnya itu sebenarnya ya kita tidak membatasi antara qomat dan adzan dengan waktu. Itu sunnahnya. Sunnahnya adalah menunggu imam. Kalau imamnya sudah ada di masjid, imam berdiri baru qomat. Kalau imamnya belum datang, misalnya dia sholat sunnahnya di rumah, maka imam keluar dari rumah masuk masjid baru qomat. Itu sunnahnya. Karena imam yang melihat maslahat ini jamaah sudah kumpul atau belum. Imam yang melihat, oh di luar masih banyak yang wudu. Imam yang melihat, oh ini ada jamaah anaknya menangis. Itu semua imam yang melihat. Boleh dia tadinya merencanakan bacaan yang panjang, ketika dia melihat di belakang ada orang sakit, ada orang tua, ada dal hajah, orang yang memiliki kebutuhan setelah sholat, dia kata Nabi SAW, fal yukhafif. Imamnya hendaklah dia ringankan. Jadi yang mengatur semua itu imam. Adalah imam. Nah, sekarang imam sudah datang. Sholat dikomatkan oleh si muadzin. Maka kata Nabi SAW, di sini dikatakan oleh penulis, wa ida uqimatis sholat fala sholata ilal maktubah. Apabila sholat diikomat, maka tidak ada lagi sholat kecuali yang wajib. Artinya kalau kita lagi sholat, Allahu Akbar, sholat sunnah, misalnya qobliyah, ya, sholat misalnya. Tadi misalnya adzan maghrib. Kan ada sholat sunnah sebelum maghrib. Saat adzan, sudah adzan, disunahkan sholat, walaupun ini bukan rawatib. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Shollu qoblal maghrib." Beliau ucapkan 3 kali. Sholatlah sebelum maghrib, yaitu setelah adzan, sholat sunnah 2 rakaat. Tapi Nabi bilang liman sya'a, bagi yang mau, bagi yang ingin, sunnah di situ sholat. Ya, enggak seperti sebagian orang dia kira waktu maghrib itu sempit sekali. Nah, waktu maghrib agak panjang karena dari matahari terbenam, yaitu hilang di atas permukaan laut sampai hilang cahaya kuning, ya, di ufuk barat. Jadi waktunya panjang, tidak pendek. Karena setelah keluar waktu maghrib baru langsung masuk waktu isya. Baru langsung masuk waktu isya. Sholat sunnah, ada orang sholat sunnah misalnya sebelum maghrib. Nah, kalau muadzinnya qomat, dia batalkan. Itu dibolehkan. Karena Nabi SAW bersabda di dalam hadis riwayat Imam Muslim, rahimahullahu ta'ala, kata beliau, idza uqimatis shalah fala sholata ilal maktubah. Apabila sudah qomat, tidak ada lagi sholat kecuali sholat wajib. Ya, ini berlaku semuanya. Apakah untuk orang sholat sunnahnya di masjid atau orang sholat sunnahnya di rumah. Tapi jangan sampai dipahami oleh jamaah muslimah, mereka juga berlaku. Enggak. Kalau muslimah, jamaah perempuan yang tidak mau ikut di masjid, tidak berlaku baginya qomat di masjid. Artinya walaupun sudah qomat, dia baru wudhu, tetap boleh melakukan sholat sunnah sebelum subuh, sholat sunnah sebelum duhur, sholat sunnah sebelum isya, boleh. Sebelum maghrib, boleh. Ini berlaku ini bagi yang mau jamaah ke masjid. Bagi perempuan tidak. Kalau dia tidak berjamaah di masjid. Kalau dia mau berjamaah di masjid, berlaku ini. Karena jamaah perempuan boleh dia minta izin kepada suaminya, bagi yang punya suami, yang belum punya suami kepada bapaknya, ya, untuk pergi ke masjid. Dan bagi suami tidak boleh melarangnya. Kalau dia minta izin. Selama aman dari fitnah. Karena dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi kita Muhammad SAW dari Abdullah ibn Umar, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kalian menahan hamba perempuan Allah ke masjid Allah. Jangan kalian melarangnya. Jangan kalian melarangnya. Jadi kalau dia ke masjid, maka berlaku ini hukum. Kalau dia sedang sholat sunnah, qomat, dia batalkan. Karena tidak ada lagi sholat sunnah kalau sudah diikomatkan. Hanya boleh melakukan sholat apa? Wajib. Hanya boleh melakukan sholat wajib. Ini adabnya. Iya. Demikian pula yang sholat di rumah sholat sunnah. Karena sunnahnya itu
sholat sunnah itu di rumah. Kalau kita tidak khawatirkan kita akan terlambat dari masjid, misalnya rumah kita dekat, atau bisa kita perkirakan dari rumah ke masjid tidak ketinggalan bersama imam, sunnahnya itu sholat di rumah. Sholat sunnah. Karena Nabi SAW bersabda, La taj'alu buyutakum kuburo. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Tidak pernah dipakai untuk sholat. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Memang laki-laki wajib di masjid. Laki-laki wajib di masjid. Tapi dia dianjurkan untuk sholat di rumah. Sholat sunnah. Jangan jadikan rumah itu seperti apa? Kuburan yang bukan tempat untuk sholat. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau kita sholat sunnah di rumah, kita dengar qomat di masjid, kita langsung batalkan. Kita pergi ke masjid. Kita pergi ke masjid. Wa idza atal masjidah. Kalau kita sudah mendatangi masjid, qaddama rijlahul yumna fid dukhul. Maka ketika kita masuk, sunnahnya duluan kaki kanan. Sunnah dalam masuk masjid. Ini berbeda dengan masuk WC. Berbeda dengan masuk WC. Jangan sampai kita ketukar. Walaupun tidak berdosa. Tapi ini sunnahnya. Kalau masuk WC, sunnahnya kaki kiri. Ya, kalau masuk masjid, sunnahnya adalah kaki kanan. Ini tentunya berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Kata Abdullah bin Umar, annahu yabda'u birijlihil yumna fa idza kharaja bada'a birijlihil yusra. Ini sekalian keluarnya. Adalah Nabi SAW apabila belum masuk masjid, belum duluan memulai dengan kaki kanan. Apabila keluar, maka belum dengan kaki kiri. Ini kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Ini sunnahnya. Wa qala, dan dia membaca doa. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Datang juga yang pendek. Kalau tidak mampu misalnya hafal ini, walaupun ini mudah saja. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Ini agak panjang. Boleh juga kita pakai yang pendek. Apa itu yang biasa masuk masjid? Hah? Siapa sebelah sini yang mau? Angkat tangan. Kita, Pak. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Itu paling pendek. Boleh. Kita dapat hadiah, Pak. Insyaallah pekan depan. Alhamdulillah. Atas keberanian tak. Nanti kita tagih. Jadi itu yang paling pendek. Yang biasa di masyarakat ditulis memang di pintu-pintu masjid. Itu doa sahih. Allahumma ftahli abwaba rahmati. Kalau mau panjang ini. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Ini sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa idza kharaja qaddama rijlahul al-yusra. Kalau keluar maka dahulukan kaki kiri. Ini tadi sudah hadisnya lewat. Wa qala mithlu dzalik. Dia ucapkan sama dengan doa masuk tadi. Hanya saja illa annahu yaqul waftahli abwaba fadlik. Jadi dia ganti rahmatik dengan fadlik. Itu saja. Jadi kalau masuk, kalau yang pendek tadi yang disebut oleh Bapak kita itu Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kalau keluar Allahumma ftahli abwaba fadlik. Kata para ulama, kenapa kalau masuk minta rahmat, kalau keluar minta fadlik? Karena kalau masuk masjid, dalam masjid itu rahmat Allah. Keluar, mau keluar berarti kita mau cari rezeki. Fadl artinya rezeki. Kan kalau kita keluar masjid mau kerja. Masuk masjid mau beribadah. Itu hikmah dari permintaan itu dibedakan. Jadi kalau masuk kita minta rahmat Allah.
Kalau keluar kita minta rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, Rob kita. Rob kita. Ini adab ke masjid. Dengan ini sudah selesai. Setelah itu kita akan masuk dalam sholat mulai dari takbir. Mungkin kita cukupkan saja supaya kita satukan di pertemuan akan datang terkait dengan sifat sholat Nabi SAW. Dan ini pembahasan panjang karena kita akan bahas dari takbiratul ihram sampai salam. Dari takbiratul ihram sampai salam. Alhamdulillah kita masuk di tanya jawab. Sahih juga. Iya, jadi ada pertanyaan, kalau baca keluar masjid dengan bacaan Allahumma inni as'aluka min fadlik, apakah sahih? Itu kan pasangan yang tadi. Yang pendek dari Bapak tadi, itulah pasangannya. Tadi kan Allahumma inni as'aluka min fadlik, min Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, itu masuk. Dan boleh kita pasangkan Allahumma ftahli abwaaba fadlik kalau keluar. Boleh juga yang disebutkan Allahumma inni as'aluka min fadli. Sama, meminta rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Baik, kita baca beberapa pertanyaan sini. Apakah saat kita masuk rumah kosong, penghuninya kita beri salam? Tetap. Saat kita masuki rumah, ya, itu kita beri salam. Terus masuknya lewat pintu, jangan lewat jendela. Iya, itu kalau masuk rumah kosong. Karena kalau lewat jendela bukan orang baik-baik. Iya. Dan memang Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'atul buyuta min abwabiha. Datangi rumah itu dari pintunya. Kalau ketuk di pintu. Karena kalau di jendela kita intip, itu bisa dicolok oleh orang di dalam. Karena itu makan tuhmah, tempat kita dituduh di situ. Iya, kalau kita dicolok matanya dari dalam dan buta, tidak ada kisos. Karena kita sendiri yang salah, mata kita mata muta'addi. Mata kita adalah mata yang melampaui batas. Iya, seharusnya kan lewat pintu. Ini dia pergi lewat jendela. Ya, dan disunahkan kita bawa salam. Ucapkan salam 3 kali saja. Kalau tidak dibuka, pulang. Sebetulnya dia di dalam lagi ada kebutuhan sama keluarga. Jadi kalau tidak dibukakan 3 kali, pulang. Jangan teriakin. Itu adabnya. Itu adabnya ketika masuk rumah. Masya Allah. Ini pertanyaan sudah diketik dari rumah. Tapi kita lihat. Alhamdulillah. Saat ini saya melakukan kegiatan ibadah yaitu sedekah Jumat. Sementara teman-teman saya yang masih kerja di lembaga ribawi juga ikut gabung sedekah Jumat. Bagaimana hukumnya? Karena pernah saya dengar, harta yang bersumber dari riba itu haram biar disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara sumber dana saya miliki insya Allah halal sumbernya. Sebenarnya gampang sekali, tinggal nasihati teman kita, ubah niatnya. Kan enggak harus kita itu akan berpahala kalau niatnya sedekah. Enggak. Niatnya kalau mau bersihkan harta dari yang kotor itu juga berpahala. Karena pahala itu dari 2 sisi. Karena melakukan anjuran dan meninggalkan larangan. Jadi teman kita tinggal kasih tahu saja, kamu niatnya enggak usah sedekah. Jangan sampai harta kamu bercampur dengan yang kotor. Niatnya untuk berlepas dari harta yang haram supaya bagus semuanya dapat, daripada kita putuskan teman kita dari kebaikan, ya kan, kasihan. Ya, sambil kita nasihati kalau bisa harta yang disedekahkan itu adalah harta yang halal, bukan dari usaha yang haram. Sambil kita nasihati. Ya, sambil kita nasihati, wallahualam. Bacalah, ini ada pertanyaan, bukankah dilarang sholat apa ini di baik.
Dia pertanyaan pakai kode ini harus saya pecahkan kodenya. Bukankah dilarang sholat di sebelum waktu dan salah satunya apa ini? Waktu dan salah satunya, oh baik, di 5 waktu. Mungkin ya, bismillah. Bukankah dilarang sholat di 5 waktu dan salah satunya di waktu sebelum maghrib? Betul. Kita dilarang untuk sholat di 5 waktu. Setelah sholat asar, setelah sholat subuh, saat matahari di atas kepala kita, bayangan tidak ada sama sekali. Ke arah timur ataupun ke arah barat. Tidak ada bayangan. Itu 3 waktu, kemudian ditambah lagi 2, saat matahari naik, mau lagi naik sampai sekadar 1 tombak, dan saat matahari turun. Iya, saat matahari turun. Ini semuanya 5 waktu. Dilarang sholat. Tapi sholat apa yang dilarang? Kata para ulama, sholat yang dilarang adalah sholat sunnah mutlak. Yang bukan sholat yang memiliki sebab. Kalau sholatnya memiliki sebab, tidak dilarang. Misalnya sholat memiliki sebab, contohnya wudu, habis wudu sunnahnya apa? Sholat 2 rakaat. Ini namanya sholat memiliki sebab karena wudu. Masuk masjid. Ada sholat berapa? 2 rakaat. Sebabnya apa? Masuk masjid. Itu tidak dilarang. Jadi yang dilarang itu adalah sholat sunnah mutlak yang tidak ada sebabnya. Yang tidak ada sebabnya. Kalau memiliki sebab, tidak dilarang. Tidak dilarang. Itu untuk mengkompromikan 2 hadis. Hadis pertama terkait dengan larangan sholat. Hadis kedua terkait dengan anjuran untuk sholat di waktu, di saat masuk masjid, setelah berwudu, itu dikompromikan. Jadi kata para ulama, yang dilarang sholat sunnah mutlak yang tidak ada sebabnya. Boleh kalau ada sebabnya. Boleh kalau ada sebabnya. Itu wallahualam pendapat yang paling bagus pertengahan dari pendapat mayoritas ahli fikih. Dari pendapat mayoritas ahli fikih. Bagaimana pendapatmu ini ya tentang ikhwah yang menendang atau membuang sesajian di Gunung Semeru dengan alasan kesyirikan dan membawa malapetaka? Sebenarnya, ya, alhamdulillah itu perbuatan baik, itu bentuk pengingkaran dalam terhadap apa? Kemungkaran. Cuma kan kita perlu juga memperhatikan dalam mengingkari kemungkaran itu harus kita pikirkan. Jangan sampai melahirkan mudarat, kemungkaran yang lebih besar. Kemungkaran yang lebih besar. Semua kita sebagai seorang muslim harus selalu seperti itu. Karena tidak boleh mengingkari kemungkaran yang akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Tidak dibolehkan. Di dalam syariat kita. Karena syariat kita, kaidah umumnya adalah la doror wala diror. Kita tidak boleh membahayakan diri kita sendiri, tidak boleh juga membahayakan orang lain. Itu kaidah umum dulu. Jadi untuk mengingkari kemungkaran, maka Nabi SAW belum memberikan 3 tahap. 3 ini. Kita tidak diwajibkan melewati 3 ini. Dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkaron fal yughayyirhu biyadi. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, ubah dengan tangan. Langsung. Fa illam yastati. Kalau tidak mampu, fabilisani, maka cukup dia kasih tahu saja. Cukup dia kasih tahu. Ini salah. Kalau tidak mampu. Fa illam yastati. Kalau tidak mampu juga. Dia mau lakukan dengan tangan, tidak bisa. Dengan ucapan, tidak bisa. Kata Nabi SAW, fabi qalbih. Maka cukup dengan hati. Maka cukup dengan hati. Artinya kita lihat, ini mungkar, ini mungkar. Tapi kalau kita ingkari dengan tangan, ya kita pergi merobohkannya, ya kan? Jangan. Kalau mendatangkan mudarat yang lebih besar, orang akan bangun yang lebih megah lagi. Tidak boleh. Makanya Nabi kita Muhammad SAW kalau dakwah di Mekah, banyak patung.
Tapi beliau tidak pergi merobohkan patung. Tapi setelah patung Makkah, di tahun ke-8, beliau taklukkan Makkah, kuasai Makkah. Maka beliau mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, jangan biarkan kuburan yang tinggi, harus kamu ratakan. Setelah kapan ini? Beliau sudah pegang Makkah. Penduduk Makkah tidak ada lagi kuasanya. Lihat. Ini proses dalam mengingkari apa? Kemungkaran. Jadi harus kita pikirkan seperti itu. Kita tidak salahkan. Bagus, alhamdulillah. Tapi selalu kita pertimbangkan. Selalu kita pertimbangkan. Apa akibat dari perbuatanku ini? Apalagi sekarang. Sekarang ini, ya, orang apa saja bisa viral. Sekejap, gampang orang menghasut. Kerjanya syaitan sekarang lebih mudah daripada dulu. Iya. Ya kan? Dulu syaitan harus datangi satu-satu orang. Sekarang tidak. Tinggal pegang Facebook, pegang WA, selesai. Iya. Makanya di sini kita harus lebih jeli lagi melihat setiap masalah yang mau kita lakukan. Bahkan kalau komennya antum akan memperkeruh masalahnya orang, ya, statusnya antum akan membuat orang tambah, tahan saja dulu, kita tidak ada kemungkaran. Sebagian orang bilang, kenapa kita diam? Ada teman kita diapain? Bukan kita diam, masalahnya ini zaman fitnah. Kalau kita juga ikut komen saat fitnah, itu masalah. Bukan tambah bagus, tapi tambah masalah. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala asy-syaja'ah itu, orang yang berani itu bukan yang maju terus. Tapi maju di waktunya maju, mundur di saat mundur. Itu pemberani. Bukan pemberani itu maju terus tidak pernah menengok ke belakang. Bukan. Itu yang harus diperhatikan. Iya, bagus ini kita tidak celah, itu bagus. Tapi itu tadi, kita harus melihat maslahatnya apa untuk dakwah kita, ya. Jangan sampai gara-gara itu orang sudah makin kencang lagi bilang ini betul-betul itu. Itu kan masalah. Itu masalah. Jangan berbuat sesuatu yang membuat kita menyesal. Menyesal nantinya. Sampai kita pergi lagi bertobat, ya bikin lagi pengumuman, saya minta maaf, kan tidak enak. Iya, tidak bagus begitu. Iya, itu wallahu alam. Bukan kita tidak mendukung, tapi ya perbuatan bagus, tapi tidak semua yang bagus itu benar pada tempatnya. Benar pada tempatnya. Antum bisa memandanglah syariat. Tadi Anda contohkan saat diratakan kuburan. Lihat juga khamar. Allah Subhanahu wa taala, ya, karena penduduk Madinah memang biasa minum khamar dari anggur atau dari kurma. Allah Subhanahu wa taala menurunkan pengharuman khamar itu 3 tahap. Tahap pertama di surah Al-Baqarah Allah katakan, ya, dosanya lebih besar. Mafsadanya, kerusakannya lebih banyak daripada kebaikannya. Daripada kebaikannya. Tahap kedua, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, jangan mendekati sholat dalam keadaan kalian mabuk. Ini kan sholat 5 waktu. Dibilang, oh tidak boleh sholat kalau mabuk. Gimana mau minum setelah duhur? Nanti takut mabuk asar. Kan tidak bagus. Jadi ditahan 5 waktu itu. Setelah itu langsung turun pengharuman. Setelah mereka terbiasa melakukan hal tersebut. Anak tertarik sekali, tapi jangan anggap ini bermudahan ya. Ketika Anda dapat faedah, saya dapat faedah dari Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Belum contohkan, cuman jangan sampai antum bermudahan. Mudah-mudahan bagus, tapi ini untuk pencontohan. Belum berdalil dengan pengharuman khamar ini pada orang yang merokok. Ada orang memang sudah, kalau lebih tidak makan daripada tidak rokok. Maka kalau dia biasanya 1-2 bungkus atau 5 bungkus dalam sehari, coba dikasih tahu 3 bungkus saja. Ini untuk pelan-pelan. Setelah itu kita kasih tahu lagi 1 bungkus saja. Setelah itu mudah bagi dia tinggalkan. Ini bukan kita bermudahan terhadap hal yang haram, ini ada unsur syar'i. Kadang-kadang sebagian orang itu untuk mengeluarkan apa yang menjadi kebiasaan itu sulit. Itu susah. Itu adalah hal yang susah. Itu yang alhamdulillah yang kita dapat dari hikmah para ulama kita yang mengajarkan kepada kita ilmu. Begitulah kita bertindak, berbuat, atau mengambil sikap dalam segala sesuatu. Alhamdulillah.
Kemudian ini ada pertanyaan, apakah boleh mengambil ilmu dari seorang guru tapi akhlaknya kurang baik? Perilakunya sering main tangan, berbuat kasar terhadap seorang temannya. Dan ana melihat sendiri di depan mata. Perilakunya itu, ana jadi takut. Tapi ilmu yang diajarkan sangat bermanfaat. Apakah ana harus mengikuti atau berhenti? Yaitu kekurangan sebagai manusia biasa. Iya. Selama yang dia sampaikan adalah kebaikan, ayat Quran, hadis Nabi SAW, kita ambil padanya. Karena kata Nabi SAW, rubba hamilu fikhin ila man huwa afqahu min. Kadang ada orang yang pembawa fikih, tapi dia sampaikan kepada orang yang lebih fakih darinya. Maksudnya yang dia lebih bisa beramal dan mengamalkan apa yang disampaikan oleh orang itu. Ya, masalah dia yang seperti itu akhlaknya, kekurangannya, dan kita doakan semoga dia tentunya berubah menjadi yang lebih baik dengan apa yang dia tahu. Apa yang dia tahu. Tapi bukan berarti kita tidak boleh mengambil ilmu darinya. Selama dia berakidah baik dan dia memang menyampaikan Quran dan Sunnah jujur, tidak ada yang dia sembunyikan, dia ikhlas dalam mengajarkannya, kita boleh ambil ilmu darinya. Boleh kita ambil ilmu darinya. Tinggal akhlaknya kita jangan ikuti. Tinggal akhlaknya jangan kita ikuti. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah boleh kita membaca dzikir pagi dan petang dalam keadaan berkendaraan atau berjalan? Boleh. Di Quran disebutkan bahwa kita boleh berzikir dalam keadaan berbaring, duduk, berjalan, semuanya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani." Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah di setiap keadaannya. Di setiap keadaannya. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah tuntunan untuk kita umatnya. Apakah wanita yang sholat wajib di rumah harus ada adzan atau iqamah tersendiri sebelum sholat dimulai? Tidak wajib. Adzan dan iqamah itu hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada yang melakukannya, tidak wajib kita adzan. Boleh kita langsung sholat. Yang wajib adalah niat kita untuk membedakan antara sholat sunnah dan sholat wajib. Adapun adzan dan iqamah hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau sudah ada masjid yang adzan, gugur dosa dari yang lain. Gugur dosa dari yang lain. Wallahu a'lam. Niat mensolati mayit, lari-lari, dan perempuan lari-lari, laki-laki. Mohon maaf Pak, saya kurang tahu ini tulisan tak. Iya, K seperti R ya. Baik. Lama-lama saya bisa baca semua tulisan yang ada ini. Alhamdulillah. Niat mensolati mayat laki-laki dan perempuan berbeda. Bagaimana niatnya? Kalau mayit KW-KW. Iya. Tidak ada itu, Pak. Yang ada di dunia ini cuma laki-laki, perempuan. Tidak ada KW. Semuanya hakikat, Pak. Iya. Semuanya hakikat. Karena kenapa? Untuk menentukan laki-laki atau perempuan itu bukan gayanya, tapi kemaluannya. Kemaluannya. Kalau ada kemaluan wanitanya, ya bukan KW, asli wanita. Kalau ada kemaluan laki-lakinya, sudah laki-laki asli. Iya. Walaupun dia bergaya seperti gaya perempuan. Dia salah, dia berdosa. Karena la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihati minan nisa'i birrijal wal mutasyabbihina mina ar-rijali bin nisa. Rasulullah SAW melaknat para laki-laki yang menyerupai perempuan, demikian pula sebaliknya. Para perempuan yang menyerupai laki-laki, itu dosa besar. Itu salah. Iya. Ini pertanyaan, hukum niat dalam sholat jenazah itu sama. Niat sholat jenazah. Niat sholat jenazah.
Bacaannya nanti yang dibedakan. Ya, walaupun pendapat yang kuat tidak perlu kita bedakan, tapi tergantung kita mau kembalikan kemana. Kalau kita mensolati dalam artian jenazah, bahasa Arabnya, maka kita bedakan antara laki-laki dan perempuan. Kita katakan kalau laki-laki Allahumma gfir lahu, kalau perempuan Allahumma gfir lah. Tapi boleh juga kita semuanya pakai hu. Karena kadang kita tidak tahu ini depan perempuan atau laki-laki. Boleh pakai hu. Karena bahasa Arabnya mayat itu, mau laki-laki ataupun perempuan, mayit. Nah kalau mayit, boleh hu semuanya. Boleh Allahumma gfir lahu, itu kembali ke mayatnya. Mayit. Boleh. Iya. Kalau bencong tidak ada. Iya. Lihat, bencongnya apa? Laki-laki atau ke perempuan? Iya. Lihat. Ya, kecuali yang muskilah itu saja. Yang muskilah itu, Pak, disebut dalam pembahasan waris sebenarnya, bukan dalam masalah sholat jenazah. Itu disebut dengan al-khunsa. Al-khunsa itu dia punya dua kelamin atau tidak keluar, tidak kelihatan kelamin apa yang dia miliki. Ini yang muskil, ini yang muskilah, yang masalah. Ini pernah terjadi di zaman Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi orang ini dia di awalnya dikira perempuan dan dia memang perempuan, dia perlakukan dirinya karena belum ada kelamin laki-lakinya yang muncul, kecil. Tidak ada. Dia lebih ke arah kelamin perempuan. Lebih ke arah kelamin perempuan. Akhirnya dia diperlakukan seperti perempuan. Ternyata setelah besar dia menikah. Katanya dinikahi oleh sudah 3 orang tapi semua suaminya kalah. Suaminya kalah karena iya gimana ya kata kasarnya, rudal tertabrak tembok. Iya, mohon maaf itu maksudnya kata kasarnya. Iya. Jadi semuanya suaminya ceraikan, tidak mampu. Iya. Ternyata langsung muncul kelamin laki-lakinya. Itu orang akhirnya jadi tentara. Jadi tentara. Jadi Ibnu Katsir bilang saya ditunjuki, kamu tahu itu dulu perempuan. Karena jadi laki-laki. Karena saat besar muncul kemaluan laki-lakinya. Dari kecil muskil. Dari kecil dia muskilah. Masalah untuk menentukan ini laki-laki atau perempuan. Tapi orang tuanya perlakukan langsung perempuan. Nah, ini yang masalah. Ini yang masalah. Dalam harta warisan bermasalah. Ya, demikian pula dalam hal yang lainnya. Ya. Habis? Betul. Alhamdulillah. Baik. Ini mohon maaf masih ada. Kita tutup dengan tadi yang muskilah. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat apa yang kita ambil di hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.